Puji Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom, Shalom. Khususnya rekan-rekan sekerja Tuhan di Menara Doa Skala Bangsa. Amin. Yang pagi ini memberi saya kesempatan untuk boleh berbagi. Bersama kita sekarang sudah banyak saudara kita dari Australia ada, dari Amerika, Alabama, dari Kanada, Calgary, dan banyak tempat di Indonesia. Puji Tuhan, kita boleh bergabung belajar bersama-sama. Tema kita hari ini dipilih oleh hamba-hamba Tuhan dari Menara Doa Skala Bangsa. Cara kerja otoritas. Saudara, kata otoritas itu dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan yang baku. Paling cuma dikatakan kuasa, wibawa. Ya, dan itu selalu kalau kita mendengar kata otoritas, maka hubungannya pasti dengan pemerintah atau pemerintahan. Dan itu betul. Karena otoritas itu bentuknya dalam suatu pemerintahan. Saya beri gambaran dulu supaya kita jelas. Apa yang terjadi bila di alam semesta ini tidak ada otoritas? Saudara bayangkan triliunan planet, bintang triliun yang beredar di alam semesta ini. Kalau nggak ada otoritas, saudara, bumi atau alam semesta yang kita ada sekarang nggak ada hari ini. Karena masing-masing bintang planet benturan ke sana kemari semaunya sendiri. Maka kalau tidak ada otoritas, muncul kata dalam bahasa asing, chaos. Ya, C-H-A-O-S, kacau. Amin. Nah, sekarang kita melihat bumi dengan begitu ragam fauna dan floranya. Ya, jangan bilang tentang manusianya dulu. Tentang fauna dan floranya. Binatang-binatang, hewan-hewan dari yang paling kecil sederhana, ya, sampai yang paling hebat. Binatang dan tumbuh-tumbuhan. Bayangkan kalau mereka tidak diatur oleh satu otoritas. Kacaunya seperti apa? Nah, saya munculkan satu pertanyaan ini dulu supaya gampang kita nanti melangkah. Menurut kita semua, binatang dan tumbuh-tumbuhan dengan manusia, perhatikan ya, binatang dan tumbuh-tumbuhan dengan manusia. Ini pertanyaan aneh, orang Jawa bilang nyeleneh, tapi ini penting. Supaya waktu kita belajar tentang cara kerja otoritas, kita langsung tahu. Saya ulangi pertanyaan ini penting. Beritahukan kepada anak-anak kita sejak mereka masih kecil tentang otoritas ini. Begini, antara binatang dengan tumbuh-tumbuhan dan manusia, mana yang sangat taat kepada otoritas, kita atau mereka? Ini pertanyaan penting, saudara. Amin. Ada yang jawab? Saya tunggu di Zoom, di IG, FB. Mereka, binatang dan tumbuhan itu jauh lebih taat kepada otoritas daripada kita manusia ini. Saya beri pertanyaan lagi. Mereka atau kita yang bisa melawan Tuhan? Ini penting lagi pertanyaan. Saudara, sadis. Betul. Manusia. Ini Pak Marquez ini dari Timor Leste. Ibu Ellen ini dosen Petra. Betul. Manusia. Saudara, ini loh masalahnya.
manusia ini paling pemberontak. Binatang tidak pernah bisa berkata tidak kepada Tuhan pemilik otoritas. Amin. Binatang tidak pernah berkata tidak atau melawan. Kita yang melawan. Nah, salah satu bukti alam ini rusak, dunia ini rusak, bukan karena binatang, tapi karena kita. Apakah di Zoom ada yang bisa menayangkan Alkitab? Kalau tidak, saya akan baca. Nanti dibantu baca Pak Daniel. Oke. Yesaya 24 ayat 5. Tolong dibantu baca. Ini penting. Jadi kalau saudara melihat dunia rusak, jangan salahkan Tuhan. Karena orang-orang beragama paling pintar menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa diam? Kenapa? Nah, ayat ini akan menyadarkan kita. Kekacauan hidup kita, hidup tidak sehat. Karena kita melawan otoritas. Ya, Yesaya 24 ayat 5. Ya, demikian firman Tuhan. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Ya Amen. Sudah. Jadi bumi ini cemar, bumi ini rusak, bumi ini kacau, bumi ini berantakan karena penduduknya. Penduduk bumi itu bukan binatang loh. Disebut penduduk karena punya ID, punya KTP. Binatang nggak perlu KTP. Bumi cemar karena manusia yang ngapain? Melanggar. Nah, dengar kata melanggar, hukum. Ini otoritas yang kita langgar. Manusia mengubah ketetapan alam. Amen. Otoritas diubah. Manusia merusak perjanjian kekal, perjanjian abadi. Hukum alam kita rusak. Rekayasa genetika dan sebagainya. Maka itu mulai hari ini jangan dikit-dikit bilang, Tuhan kenapa engkau diam? Tuhan kenapa engkau gak sembuhkan anak saya? Tuhan kenapa usaha saya bangkrut? Itu sama dengan begini doanya. Tuhan kenapa engkau gak bisa memberhentikan perang? Lihat itu perang gak habis-habis. Hari-hari kita melihat berita Sri Paus ke Iran. Ya, Irak atau Irak? Oke. Melihat bekas Irak ya, bekas kejahatan ISIS. Itu ngeri. Waktu saya mengikuti berita berapa hari ini terakhir kunjungan Paus ke Irak. Nah, kenapa Tuhan gak bisa berhentikan perang? Jawaban saya, perang itu yang mulai manusia, kenapa minta Tuhan menghentikan? Saudara tahu nggak? Perang itu nggak bisa berhenti. Logikanya gampang. Ayo semua kepala negara di dunia sepakat. Nggak ada satupun negara yang nggak sepakat. Sepakat apa? Membuat sebuah hukum. Tutup pabrik senjata. Betul? Perang pasti berhenti. Kalau pabrik senjata ditutup, nggak ada perang di dunia. Jadi jangan minta Tuhan yang menghentikan perang. Manusia yang rakus duit. Karena pabrik senjata itu kaya raya. Itu dia. Tuhan sudah memberi otoritas kepada manusia. Yang ini nggak boleh kamu makan. Yang ini boleh kamu makan. Nah, karena kita melanggar otoritas yang dilarang Tuhan itu kita makan. Lalu kita sakit. Jangan salahkan Tuhan. Karena mulut kita rakus. Nah, Alkitab catat. Inilah otoritas tertinggi di seluruh alam semesta. Katakan amin. Amin. Haleluya. Tidak Amen, ada amen. otoritas yang lebih tinggi di luar firman Tuhan. Amin. Begitu Amen. dahsyatnya otoritas ini. Sampai Yohanes 1 ayat 3 berkata,
segala sesuatu, Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada apa-apa yang telah jadi ini bisa jadi. Firman. Maka itu Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya bukan duit tapi firman pada mulanya. Maka itu semua pelayanan yang dimulai dengan firman pada mulanya, pelayanan itu akan dijamin ada sampai akhir zaman. Amen. Tapi Haleluya. pelayanan yang dimulai Amen. dengan duit nggak akan kekal. Pada mulanya adalah firman. Firman itu otoritas. Masih ingat semua kita kisah Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Kita masih ingat, betul? Seorang perwira. Jadi dia ini bukan orang Yahudi, ya, tetapi orang Roma, penjajah. Ya, saya baca dari bahasa modern ya, Indonesia modern. Bumi tercemar karena manusia melanggar hukum-hukum Tuhan, telah memungkiri perjanjian yang dibuat oleh Tuhan dengan mereka untuk selama-lamanya. Nah, ini kalau otoritas dilanggar rusak. Maaf, saya katakan ini. Kalau kesehatan itu karena kita melanggar aturan makan, rumah tangga yang berantakan, suami istri yang rajin bertengkar, sama itu karena melanggar otoritas peraturan rumah tangga. Amin. Semua masyarakat kacau karena melanggar otoritas. Nah, dari sini kita belajar, saudara, manusia ini paling pintar melanggar otoritas, tidak mau tunduk pada peraturan, paling pintar. Nah, lihat perwira Kapernaum ini, di situ kita belajar cara kerja otoritas. Amin. Saya harap saudara tahu itu. Ketika Tuhan Yesus yang diminta oleh tua-tua Yahudi datang ke rumahnya karena budaknya mau mati. Begitu sudah dekat rumahnya, masih ingat perwira ini berkata, Tuhan, saudara baca baik-baik Lukas 7. Dia adalah orang pertama di perjanjian baru yang mengakui Yesus itu Tuhan. Ketika teman-teman sejawat si perwira ini diutus, karena utusan pertama kan tua-tua Yahudi. Begitu sudah sampai dekat rumahnya, dia utus teman-temannya yang sesama tentara Romawi. Saudara, itu yang membuat saya bertobat. Dia adalah orang pertama di perjanjian baru yang menyebut Yesus itu Tuhan. Maka itu ayat 9 saudara akan kaget. Iman sebesar ini belum pernah aku temukan di antara orang Israel. Karena apa? Perwira ini sudah mengakui otoritas Tuhan Yesus. Amin. Ketika Tuhan Yesus belum dituhankan oleh Bapa di surga. Kapan Tuhan Yesus dituhankan oleh Bapa? Ingat khotbah Petrus di Kisah Rasul 2 di hari Pentakosta. Yesus yang kau salibkan dan kau bunuh itu diangkat tinggi menjadi Tuhan dan Mesiasmu. Jadi Tuhan Yesus itu punya pangkat Tuhan, otoritas Tuhan itu setelah dia naik ke surga. Nah, saudara bayangkan, di masa perwira Kapernaum itu, untuk sampai ke Yesus adalah Tuhan, itu lewat proses yang panjang. Saya persingkat, Yesus harus dikhianati oleh Yudas. Tuhan Yesus harus ditangkap dulu, ya, diadili dengan yang tidak adil. Dia disiksa, dia disalibkan, dia mati, dia turun ke neraka kerajaan maut, dia bangkit
dia naik ke surga. Baru hari Pentakosta dia dilantik jadi raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, bayang dari peristiwa perwira Kapernaum sampai Yesus naik ke surga, itu kan perlu waktu dan proses yang panjang. Maka itu perwira ini mendapat mujizat karena dia tahu otoritas Tuhan, yaitu di mulutnya. Cukup katakan sepatah kata saja. Masih ingat pernyataan ini? Itu membuat Tuhan Yesus heran. Ini yang luar biasa. Ya, ini anak saya dari Kutai Barat memberikan terjemahan dalam The Passion. Ya. Unlike you, I'm just an ordinary man. Yet I understand the power of authority. And I see that authority operating through you. Saudara perhatikan. So, Master, Lord, just speak the word and healing will flow. Ini terjemahan The Passion. Terima kasih Eka. Saudara, betapa luar biasanya kalau kita tunduk pada otoritas. Amin. Haleluya. Ini yang kita harus tahu. Saya minta maaf dulu. Karena kalimat berikut ini akan membuat saudara kaget-kaget. Dan kalau saudara terkejut masih lumayan. Asal jangan menolak. Karena ini kebiasaan yang salah. Lukas 5 kita pernah dapat kisah Simon yang jumpa Tuhan Yesus. Kapan Simon dapat mujizat? Ya, saya ulangi lagi. Otoritas yang kita hormati, otoritas yang kita taati, pasti dan selalu menghasilkan mujizat. Amin. Haleluya. Mujizat tidak datang karena doa puasa. Itu pengajaran salah besar. Amin. Sebab kalau puasa bisa mendatangkan mujizat, ya jadilah dukun sekalian. Yang jadi sakti karena doa puasa. Tidak. Catat. Seluruh Alkitab menuliskan mujizat hanya karena ketaatan, bukan karena doa puasa. Amin. Simon. Amin. 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 Haleluya. Pegang ini. Jangan menyuruh orang doa puasa untuk dapat mujizat. Tidak. Lakukan satu perintah yang Yesus Tuhan pemilik tunggal otoritas itu. Kalau kita melakukan, mujizat terjadi. Ingat Simon? Haleluya. Sayang waktu ya. Begini kata Simon kepada Tuhan Yesus. Guru, ini siang hari. Ada matahari. Mana bisa ikan ditangkap? Nah, apalagi Simon tahu Yesus itu tukang kayu sejak kecil. Nah, Simon itu nelayan sejak kecil. Mana mungkin tukang kayu nasihati nelayan itu sama dengan tukang emas nasihati tukang batu, nggak nyambung. Tapi Simon berkata, nanti cari di Lukas 5. Karena engkau menyuruhnya, aku melakukan. Nah, Amen. di situ mujizat terjadi. Karena engkau menyuruhnya. Kapan mujizat itu terjadi? Ketika Yosua mau nyebrang masuk Israel lewat sungai Yordan, banjir besar. Yosua 3 menulis ketika kaki imam yang di paling depan pikul tabut itu masuk ke air, mujizat terjadi. Ketaatan. Yeriko temboknya runtuh. Ini banyak salah konsep. Bukan karena keliling 13 kali. Karena 6 hari 1 kali 1 ditambah hari ke-7 7 kali. Bukan. Lalu gereja buat doa keliling. Bukan begitu. Tembok Yeriko runtuh karena mereka taat.
pada perintah, bukan pada perbuatan. Amin. 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 Jangan lupa ini. Karena kalau kita menghormati otoritas, dahsyat. Nah, sekarang kita lihat negatifnya. Mengapa Musa dihukum tidak masuk Kanaan? Karena dia tidak menghormati otoritas di depan bangsa itu. Jelas otoritas berkata, Musa, katakan kepada bukit batu ini supaya air keluar. Musa emosi. Dan saya belajar cukup lama untuk fakta ini. Karena saya berkata gini, Papa, saya kalau manggil Tuhan itu Papa. Beritahukan saya, kenapa sih Musa menurut saya bilang, salahnya kan kecil. Hanya beda bicara dan mukul. Coba renungkan. Kecil toh. Ya, bedanya cuma suruhmu bicara, tapi Musa emosi, mukul. Nah, apalagi coba saudara renungkan. Emosi Musa itu kan karena membela Tuhan. Karena bangsa itu kurang ajar betul. Maki-maki Tuhan. Wih, Musa emosi. Harus dihukum. Karena Musa tidak menghormati otoritas firman. Amin. Maka itu jangan main-main dengan otoritas. Maka itu hati-hati hamba-hamba Tuhan. Jangan seperti Musa. Kalau Musa tidak diajar hari itu, maka Musa bisa sombong. Ini tongkatku. Aku punya kuasa di tongkat ini. Betul. Tuhan memang memberikan otoritas kepada Musa di tongkat. Itu untuk meyakinkan Firaun bahwa Musa ini punya otoritas. Tapi dia lupa kalau otoritas itu milik Tuhan, bukan milik dia. Maka itu tidak boleh seorang pun kita berkata, oh karunia saya kesembuhan, oh karunia saya nubuat, oh karunia saya mujizat. Maaf, tidak ada karunia milik saya, tidak ada. Semua milik Tuhan. Amin. Jadi tergantung Amin. yang punya karunia menyuruh kita kerjakan apa, buat apa. Lakukan, di situ mujizat. Jadi kalau Tuhan tidak memberi perintah, tidak ada mujizat. Karena otoritas itu mendatangkan kuasa. Begitu hebatnya otoritas yang Tuhan beri kepada kita. Sehingga Tuhan Yesus pernah berkata, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa Amin. yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Itu artinya, saudara, antara gereja Tuhan yang ada di dunia dengan otoritas mutlak yang di surga, itu satu kesatuan. Amin. Sehingga apa yang kita buat, surga menyetujui. Betapa hebatnya otoritas itu. Asal kita gunakan sebaik-baik. Amin. Saya ingin menjelaskan. Semua kita pasti tahu. Ketika suatu hari murid-murid mengusir setan, orang kerasukan setan, setannya nggak keluar. Terus mereka bilang, guru, kenapa kami nggak bisa mengusir setan ini? Lalu Tuhan Yesus menjawab, jenis ini tidak bisa dilawan, diusir, kecuali dengan doa dan puasa. Hari ini kita harus bertobat. Jadi bukan karena kita doa dan puasa baru kita punya kuasa mengusir setan. Salah. Saudara, otoritas. Dan itu yang tertulis di seluruh Alkitab. Itu gambarannya adalah paling mudah dimengerti dalam sistem militer. Nah, kalau kita mulai hari ini belajar firman dengan logika militer, maka firman itu akan jelas otoritasnya. Amin. Saudara, satu-satunya sistem, satu-satunya, nggak ada dua.
yang dipakai oleh seluruh bangsa dan negara di dunia sama adalah sistem militer. Amin. Semua negara, mau Amin. negara komunis, negara demokrasi, negara Islam, negara apa saja, sistem militer itu sama sedunia. Jenjangnya, hormatnya, semuanya sama. Nah, di sini saya menemukan rahasia. Ternyata firman Tuhan paling indah, apalagi kita bicara soal cara kerja otoritas. Firman Tuhan itu paling indah kalau dilihat dari hukum sistem militer. Saudara ingat, setiap prajurit terhadap komandannya mendengar dan menerima perintah apa saja. Prajurit hanya boleh bicara tentang 2 kata, nggak boleh lebih. Siap, laksanakan. Siap, laksanakan. Nggak ada prajurit begitu diperintah, siap, laksanakan. Tapi komandan, istri melahirkan. Siap, laksanakan. Maaf komandan, ayah meninggal. Lu betul tidak, saudara? Nggak ada. Betul. Nah, dari sistem militer ini saudara ketemu jawabannya. Ketika Lukas 14, ya, ayat yang ke-25 berkata, jikalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, istrimu, anakmu, saudaramu laki perempuan, kamu tidak dapat menjadi muridku. Wah, sadis sekali ayat ini. Ternyata itu sistem militer. Amin. Semua prajurit harus lebih hormat, tunduk kepada komandannya daripada kepada mertuanya. Catat. Amin. Haleluya. Ini yang kita harus pelajari. Kata membenci bukan berarti benci itu sakit hati, tidak. Prajurit harus lebih hormat, tunduk kepada komandan daripada kepada istri atau orang tua atau siapa saja. Nah, ini dia. Jadi coba mengerti, pakai sistem militer ini. Maka kita akan belajar hormat. Nah, jenis ini nggak bisa dilawan dengan doa dan puasa. Itu arti sistem militer. Konsolidasi. Pernah dengar kata konsolidasi? Seorang jenderal, seorang komandan, ketika melihat situasi peperangan atau situasi lapangan, wah nggak bisa ini. Prajurit-prajuritku bisa lelah dan bisa mati kalau perang. Ayo mundur, retreat, konsolidasi, retreat, mundur ke depan, ke belakang. Nah, di dalam doa dan puasa, yang mana semua prajurit berjumpa komandan, maka seorang komandan, dan komandan kita adalah Tuhan Yesus, Amen, akan memberikan 3 hal penting. 1, informasi. 2, strategi. 3, instruksi. Dengar ini saudara. Jadi selama kita doa puasa, sebelum melakukan peperangan yang hebat itu, maka kita para prajurit diminta menyendiri dengan komandan untuk menerima informasi, menerima strategi, menerima instruksi. Setelah 3 hal ini kita dapat, ayo berangkat. Perang pasti menang. Nah, tapi Haleluya. kebanyakan kita pokoknya doa puasa 3 hari atau 4 hari. Maaf, orang yang cuma doa puasa tapi nggak dengar komandan beri informasi apa, instruksi apa, strategi apa, maka modal saudara hanya mulut bau karena puasa. Maaf. Maka itu seringkali kita ngawur. Cuma doa puasa berhari-hari tapi nggak dengar perintah apa-apa, nggak dengar instruksi apa-apa. Mau berangkat perang, konyol. Dengarkan. Sekarang saya akan buktikan. Tolong Kejadian 6 ayat 24 dengan cepat karena waktunya. Kita akan melihat saudara-saudara kita ini betapa tunduknya pada otoritas. Dan cara kerja otoritas akan kita lihat
karena ketaatan. Kejadian 6 ayat 24. Terima kasih. Kejadian 6 ayat 24. Tidak ada. sampai Maaf, 22. 22. Maaf, Lalu saya salah. Nuh Maaf. melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan, tepat melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka itu mujizat terjadi. Bayangkan, zaman Nuh, hujan itu belum pernah turun karena banyak embun. Yang kedua, kapal itu belum ada. Zaman Nuh transportasi air belum ada. Bayangkan, suruh buat sebesar itu, gergaji nggak ada, paku nggak ada, lem nggak ada, alat-alat navigasi pelayaran nggak ada. Tapi mujizat terjadi karena Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Keluaran 25 ayat 40, maaf, Kejadian 12 ayat 1, maaf. Ya, Kejadian 12. Ya. Kejadian 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, ayat 4. Ayat Ini 4. otoritas. Ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepada Ya, cukup sampai di situ dan saja. Lot pun ikut Ya. bersama-sama dengan dia. Amin. Saudara perhatikan, Abram, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Yahweh kepadanya. Amin. Jadi Abram turut. Maka itu saudara, yang belajar antropologi akan kagum. Satu-satunya bangsa di dunia, nggak ada dua, yang secara antropologi bisa diketahui asal usulnya dari satu orang, satu titik, itu cuma Israel. Karena Amen. ketaatan Haleluya. Abram kepada otoritas. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan. Keluaran 25 ayat 40. Mengapa ada tabernakel yang hebat, kemah Musa yang saudara, kalau orang suruh bangun sekarang itu nggak tahu berapa triliun, karena emas diukir, perak diukir, batu permata 12 jenis yang mahal-mahal, jubah imam, semua ukiran, sulaman, dari kain ini, kain itu, dari kulit lumba-lumba. Kok bisa? Nah, ini penjelasannya. Silakan. Ayat Ya. 40, dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Haleluya. Jadi Musa saja taat, mengerjakan semua seperti contoh yang Tuhan tunjukkan waktu Musa naik ke gunung itu. Amin. Ayat 22, pasal 25 kitab Keluaran. Ayat 22, firman Tuhan, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Dahsyat saudara. Tolong keluarkan dua kata penting di ayat 22, Keluaran 25 ini. Penting. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Yang kedua, dan aku akan berbicara dengan engkau. Amin. Para pendoa yang dikasihi Tuhan, gunakan ayat ini dalam doa-doa syafaat kita.
Supaya doa-doa syafaat kita nggak cuma main perintah. Tuhan selamatkan, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Tidak lagi. Sebab tiap kali Yahweh Tuhan bertemu kita, anak-anaknya, kekasih-kekasihnya, gerejanya, murid-muridnya. Saya ulangi, setiap kali dia bertemu kita, dia pasti dan wajib berbicara. Amin. Amin. Yes. Simpan firman ini, saudara. Amin. Amin. Maka itu doa puasa yang penting bukan berapa harinya, bukan berapa jamnya. Doa puasa yang penting itu karena kita dapat instruksi, informasi, dan strategi di dalam doa itu. Percuma kita doa syafaat, doa puasa, tapi tidak dapat mendengar suara Tuhan. Maka itu kita seringkali jahat. Maaf. Jahatnya di sini. Wih, kita doa kenceng untuk satu suku, satu daerah. Serius, 2 jam, 3 jam. Amin. Terus kita 2 bulan kemudian ngecek. Terjadi apa di sana ya? Setelah kita doa 2 bulan yang lalu. Saudara tahu nggak? Kata ngecek itu siapa yang kita cek? Jahat kita. Ternyata kita ngecek Tuhan. Sudah kerja nggak dia seperti perintah kita 2 bulan yang lalu? Loh betul tidak, saudara? Ini kan kurang ajar betul. Jadi doa syafaat itu kita kerjasama dengan Tuhan dan Tuhan kerjasama dengan kita. Amen. Maka itu kalimat terakhir ayat 22 ini luar biasa. Aku berbicara kepadamu tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan untuk kau sampaikan kepada bangsa itu. Nah itu loh kuncinya doa syafaat, berdoa dengan Tuhan. Kita mendengar perintah segala sesuatu baru kita lakukan. Maka doa-doa kita doa yang dahsyat karena kita mentaati otoritas. Waktu kita menyendiri di menara-menara doa, Tuhan bertemu dan berbicara. Itu keren sekali. 2 Samuel 5 ayat yang ke-25. 2 Samuel 5 ayat 25. Kenapa Daud bisa jadi raja hebat? Karena dia taat pada otoritas. Ya, ayat 25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Haleluya. Amin. Mengapa musuh-musuh bisa dikalahkan oleh Daud? Karena Daud melakukan. Saya ulangi lagi. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Yahweh kepada. Jadi mujizat itu terjadi karena kita tunduk dan taat pada otoritas. Amin. Amin. Haleluya. Jangan kita merubah firman hanya dengan doa puasa tapi tetap budek. Maaf. Kalau kita rajin doa tapi tuli, percuma. Nggak ada perintah yang kita lakukan karena nggak tahu. Semua harus otoritas itu firman. Ingat perwira tadi. Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Nah, Tuhan Yesus dalam pelayanannya luar biasa. Mudah-mudahan ini ayat terakhir. Yohanes 5 ayat 20. Perhatikan saudara. Mengapa ada mujizat dalam hidup Tuhan Yesus? Karena dia taat. Amin. Amin. Ayat 20. Ya. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi
dari pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Haleluya. Amin. Amin. Kapan orang-orang di sekitar kita menjadi heran melihat apa yang kita kerjakan? Ini ayatnya. Kalau Yesus yang adalah Tuhan nggak berani kerjakan apa-apa sebelum dia lihat papanya menunjukkan apa-apa untuk dikerjakan. Siapa kita berani kurang ajar? Saudara, firman ini harus kita pegang. Karena Bapa mengasihi anak. Seringkali khotbah-khotbah gereja, Tuhan mengasihi saudara, maka itu dia berkati. Nah, ini ngawur. Kalau Tuhan mengasihi kita, maka buktinya Bapa itu menunjukkan. Bapa sendiri, kata sendiri itu kuncinya, nggak diwakilkan. Akan menunjukkan kepada anak. Amin. Amin. Apa yang harus dikerjakan. Bahkan lebih besar daripada itu. Wah, ini luar biasa. Begitu saudara dan saya tunduk pada otoritas, melakukan tepat seperti yang diperintahkan, orang akan heran melihat yang kita kerjakan. Amin. Amin. Orang gak akan heran melihat yang kita kerjakan, karena yang kita kerjakan rutinitas, orang sudah tahu. Noleh aja kagak. Tapi kalau kita mengerjakan yang baru, orang pasti noleh. Dan yang baru hanya datang dari Bapa di surga, dari kuasa Roh Kudus. Luar biasa. Ayat terakhir. Bagaimana otoritas bekerja dalam hidup kita? Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1. Ya, Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Ya, terima kasih. Saudara perhatikan. 144.000 nggak usah kita bahas, itu nggak penting. Hanya seksi Yehova yang goblok-goblok itu percaya yang masuk surga cuma segitu. Enggak, angka itu nggak penting. Saudara perhatikan. Ini satu-satunya ayat di seluruh Alkitab bahwa gereja, yaitu saudara dan saya, diberi otoritas yang sama dengan Tuhan Yesus. Kok bisa? Catat. Semua ayat, khususnya lihat waktu Stefanus mati di Raja Batu. Ya, Tuhan Yesus berdiri. Tuhan Yesus duduk. Kita berdiri di hadapan anak domba. Tapi ini satu-satunya tulisan bahwa gereja itu berdiri bersama-sama. Coba renungkan. Apa bedanya berdiri di hadapan dan berdiri bersama-sama? Beda tidak? Beda. Beda. Kalau berdiri di hadapan, beda otoritas, beda level. Tapi kalau berdiri bersama-sama, itu satu level. Karena apa? Karena di dahi kita ada nama anak domba, yaitu nama Yesus, dan ada nama Bapaknya. Nah, Bapa kita punya nama loh, gak usah diperdebatkan. Namanya adalah Yahweh. Kalau di pikiran saudara dan pikiran saya, tunduk kepada otoritas Tuhan Yesus dan otoritas Yahweh Elohim yang kekal, kita layak berdiri bersama-sama dengan Dia, bukan berdiri di hadapan. Maaf, supaya lengkap, maaf. Satu ayat lagi, Pak. Lukas 29, ya, ayat 22. Ya, Lukas 29 ayat 22. Lukas, sebentar, saya salah. Lukas 22 ayat 29. Maaf. Ya, ayat 29, demikian firman Tuhan. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku.
Wih, ini otoritas yang Tuhan beri kepada kita. Amin. Berarti kepada kita para pemenang, gereja yang tunduk dan taat mutlak kepada otoritas, ditentukan hak-hak kerajaan yang sama Dahsyat. dengan yang Bapa Amin. tentukan kepada Haleluya. Yesus. Haleluya. Saudara bayang kalau kita semua mengerjakan otoritasnya dengan benar, setan kalah semua. Amin. Ayo mulai hari ini cara kerja otoritas kita hormati sungguh-sungguh. Terima kasih kepada Menara Doa Segala Bangsa, saya dapat kesempatan untuk berbagi. Tuhan memberkati kita semuanya dan lakukan Amin. firman Tuhan Yes. ini, maka dahsyat dampaknya. Haleluya. Puji Tuhan. Kami bersyukur untuk roh nubuat yang ada di tengah kami hari ini. Makasih. Kami percaya Roh Kudus sebagai roh nubuat akan bekerja dengan kuasa-Mu yang dahsyat melalui doa-doa profetik nanti untuk melakukan terobosan-terobosan, mujizat-mujizat, bahkan menghancurkan setiap palang-palang pintu yang menghalangi kehendak rencana Tuhan atas umat-Mu. Dan Tuhan akan memberikan arahan, petunjuk, pimpinan, konfirmasi-konfirmasi yang dibutuhkan bagi perjalanan kehidupan kami sebagai tentara Kristus dan hamba-hamba Tuhan. Amin. Di akhir pertemuan sesi pertama kami ini, kiranya berkat daripada Bapa di surga, dan berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan berkat daripada Roh Kudus dicurahkan dengan limpah atas kita semua. Dalam nama Tuhan kami terima segala berkat Tuhan. Haleluya. Amin.